Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa bertemu dengan teman-teman semua di channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Yang insya Allah hari ini saya akan bertanya-tanya dengan Ustadz Sobirin. Sebelum saya bertanya-tanya, silakan saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua untuk tetap share video kami dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Ya, gini Tat, Ya. ada pertanyaan masuk Tat. Mungkin ini dari pasangan suami istri Tat. Oh, Ya. Berbeda dengan biasanya ya, Mas. Mungkin yang tanya-tanya mungkin jomblo, kali ini udah punya pasangan halal Tat. Masya Oh, Allah. ya. Ya, gini Tat. Ya. Ada yang bertanya, apa hukumnya jika pasangan suami istri ini melakukan hubungan Tat Itu di siang Di siang hari. pada bulan Ramadan. pada bulan Ramadan? Ya. Itu hukumnya bagaimana Tat? Monggo, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ketika seorang ya itu suami istri sebenarnya pada dasarnya itu halal, Mas. Masya Allah. Tidak ada masalah. Betul. Cuman kan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Ya, Tat. pas jatuh pada bulan Ramadan. Nah ini, misalnya kalau Senin Kamis sih nggak masalah, dibatalkan saja puasanya. Karena puasa sunnah ya Tat, Ya, karena puasa sunnah. Karena ini berhubung ini di bulan Ramadan, maka si istri dan si suami itu harus menahan di siang hari. Syahwatnya itu dikendalikan dulu. Nah, dikendalikan dulu. Baru ketika dia sudah berbuka ya di malam hari, nah boleh. Nah, bagaimana misalnya suami istri itu berhubungan di siang hari, maka tentu di situ hukumnya adalah berdosa dan di situ harus ada kafarat. Nah ini dia, yaitu kan hubungan dia dengan Allah ya, kafarat. Nah ini yaitu satu, itu hukumannya itu harus memberikan 60 makanan kepada orang miskin ini Mas, 60. Nah ini jadi ini bagi orang yang sudah bersuami istri berhubungan badan ketika bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kafaratnya itu untuk penghapusnya itu, ini penghapus dosa ini untuk penghapus. Nah ini penghapus dosanya yaitu dengan mengkodok berpuasa yaitu 2 bulan berturut-turut, Mas. Masya Allah. Ini sanggup nggak? Kalau maaf Tat, kalau agak loncat 1 hari itu nggak terhitung Tat? Ini wallahu a'lam, ini kalau Al-Quran itu kan menjelaskan seperti itu. Kecuali kan kodoknya itu ketika kasusnya berbeda. Kalau kemarin kan boleh tidak berturut-turut. Kalau yang safar ataupun kalau yang sakit. Kalau ini berturut-turut karena ya ini Allah yang maha tahu dia semuanya. Itu dalam kalau kita buka juga tentang ilmu fikih juga bacaan yang tentang ke fikih juga demikian. Di situ ada kasus yang dimana itu seorang laki-laki menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, celakalah aku, celakalah. Kenapa? Saya telah berhubungan badan dengan istri saya di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah itu, kamu punya itu nggak, kurma nggak? Ya udah kalau begitu kamu kasih makan 60 orang itu, 60 orang miskin itu. Ya Rasulullah, saya tuh nggak punya. Terus Rasulullah itu senyum. Setelah itu Rasulullah diberikan hadiah, ya. Kemudian yang hadiah dari orang lain tuh kepada Rasulullah diberikan kepada orang yang mengadu tersebut, yaitu laki-laki yang berhubungan badan itu. Maka ketika itu nih kasihkan, ya Rasulullah, nih di antara sekitar nih Madinah ini tidak ada yang miskin kecuali aku. Nah ini, ya udah kalau begitu kasihkan sama istri kamu. Nah dikasihkan istrinya. Nah itu hukumnya berturut-turut 2 bulan. Nah ini itu adalah kafarat penghapus dosa bagi suami istri yang berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan itu, Mas. Oh jadi memang mungkin dalam prakteknya jika puasa sunnah mungkin melakukan seperti itu bisa dibatalkan ya Tat ya. Bisa. Tapi karena sekarang kondisinya pada bulan Ramadan dan ini adalah puasa wajib ya Tat Ya ya. wajib ini. Dan itu sudah ada ketentuan dari Allah ya, untuk membayar kafaratnya ya Tat ya. Iya. Ya emang semua itu Allah yang tahu ya. Betul, Tat, ya. Nah, gini Tat, saya ada pertanyaan lagi. Tapi kalau hanya mencium istri Tat. Mencium istri ya. Pada saat puasa
Itu hukumnya bagaimana, Tat? Ya. Mencium istri hukumnya boleh, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan yaitu Aisyah istrinya ataupun para istri yang lain ini. Dalam hadisnya itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha begini. Yuqabbalu wa huwa shaimun wa yubasiru wa huwa shaimun. Nah ini walakinnahu amlakukum irbihi. Nih muttafaqun alaih. Ini Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan begini. Rasulullah itu adalah sering mencium para istrinya. Sering mencium para istrinya sedangkan ia itu dalam keadaan puasa, Mas. Masya Allah. Berarti mencium hukumnya boleh. Boleh, Tat. Bahkan Rasulullah itu dalam hadisnya ini kita lanjutkan lagi. Sedangkan Rasulullah itu juga sering mencumbui para istrinya. Sedangkan dia itu dalam keadaan puasa. Nah, ini lanjutkan lagi hadisnya. Walakinnahu amlakukum irbihi. Akan tetapi Rasulullah itu orang yang paling kuat, orang yang paling tahan nafsunya daripada kalian. Artinya Rasulullah itu orang yang paling kuat terhadap terhadap nafsunya. Ya mencium juga, ya. Kemudian mencumbui istri-istrinya. Yang namanya bahasa mencumbui itu seperti apa, Mas? Hampir-hampir. Ya. Gimana? Nih, makanya orang yang paling kuat dan tahan nafsunya ya adalah Rasulullah. Hanya Rasulullah. Nah, bagaimana ketika mencumbui istri ya di bulan Ramadan di siang harinya? Ya, di situ sebenarnya ya kalau emang kuat apa enggak? Kayaknya kita nggak ada yang kuat. Nggak ada yang kuat ya. Itu hanya mungkin hanya dimiliki oleh Rasulullah. Nah ini mencumbuinya. Dan Rasulullah itu kan ya emang sudah maksum ya, Mas. Iya, ya artinya loh kalau begitu Rasulullah itu berarti ya emang keimanan seseorang itu berbeda. Mungkin saya dengan Mas kan beda. Ketika dengan istri itu ini hal keimanan, dan Rasulullah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling tahu tentang agama, orang yang paling tahu tentang segala-galanya. Makanya kan Al-Quran itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Ini kan menjadi sungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan, uswatun hasanah. Jadi semuanya Rasulullah itu telah diajarkan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, dari syariat yang terkecil sampai syariat yang terbesar. Contohnya yaitu menyingkirkan ya duri di tengah jalan, itu kan syariat yang terkecil. Sampai Rasulullah itu mengajarkan bagaimana kita ini berjihad di jalan Allah, dan dari yang terkecil dari toharoh sampai mencium istrinya, mencumbui istrinya pada bulan Ramadan ini, Mas. Ya, jadi sebenarnya pada intinya kalau saya kembalikan lagi ya tadi ya. Yang pertama mungkin dengan pertanyaan pertama tadi, jika dalam kondisi pasangan suami istri itu melakukan hubungan badan di siang hari itu pada bulan puasa Ramadan, itu hukumnya berdosa ya Tat ya, dan harus membayar kafarotnya ya Tat ya. Berdosa kalau tidak kafarot nih ini. Ya betul Tat. Dan membayar itunya berarti 60 makan untuk orang miskin ya Tat ya. 60 makan untuk orang miskin. Dan juga berpuasa atau berpuasa 2 bulan berturut-turut ya Tat. Iya, berturut-turut ini Mas. Nah, yang kedua tadi, pertanyaan kedua yang saya tanyakan, bolehkah kita mencium istri kita pada bulan Ramadan? Maksudnya pada dalam keadaan kita berpuasa ya Tat ya. Bahkan ini Mas, mohon maaf ditambahkan ini. Jadi para nabi itu sebenarnya sering dan senang sekali dengan para istrinya. Yang namanya mencium, karena mencium itu ternyata itu salah satu akan menumbuhkan keharmonisan. Jadi kalau suami itu sering mencium istrinya, istrinya pun juga sama, itu akan awet muda. Dan hormon-hormon itu akan aktif. Dan bahkan dalam cerita itu Rasulullah itu juga selalu mesra, baik di bulan yang lain maupun pada bulan Ramadan. Nah ini. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah tadi pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh Ustaz Sobirin. Dan bagi teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan kepada kami, silakan bisa mengajukan pertanyaan di Instagram kami temandekat.hijrah. Insya Allah kami akan jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua.
Dan jangan lupa untuk tetap share video kami dan tetap subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Semoga teman-teman yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kekuatan dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Mungkin itu aja Tat ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.